warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan biografi Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Pondok Pesantren Leler merupakan salah satu dari sekian pondok pesantren yang berperan penting terhadap pendidikan Islam di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pondok pesantren atau Jiyah Al-Islami didirikan pada tahun 1914 Masehi oleh Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Sebelum berdirinya pondok, tepatnya ketika pertama kali Ki Ditowongso, ayah dari Kiai Haji Muhammad Abdul Manan, yang merupakan pendatang dari Purworejo, kemudian babat alas atau membuka daerah Leler sekitar tahun 1880 Masehi. Daerah ini merupakan daerah yang minus dengan ritual keagamaan. Ini terbukti dengan belum ditemukannya satupun masjid yang notabene menjadi pusat kegiatan keagamaan. Namun demikian, sedikit demi sedikit, berkat dakwah yang beliau kembangkan, dan dilanjutkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Manan, lambat laun menunjukkan adanya peningkatan aktivitas sosial keagamaan yang ditandai dengan berdirinya pondok pesantren ini. Pada dasarnya, pesantren ini didirikan sebagai salah satu reaksi positif terhadap mulai menggeliat dan semaraknya Islam. Di samping itu, sebagai wujud sikap PK dalam respon pergerakan zaman sebagai upaya membentengi dan membekali generasi penerus dengan nilai-nilai agama yang dinamis. Lebih lanjut, pesantren ini oleh pendirinya diharapkan dapat membentuk pribadi santri yang dalam proses tafakuh fiddin, menjadi pribadi yang tangguh dan dapat memahami Islam secara kafah. Baik masalah usul atau pokok, maupun furu, atau cabang. Anjuran tafakuh fiddin bermakna pula anjuran memahami wasail atau perantara media, yang memiliki peranan penting untuk memahami isi ajaran agama. Pada kurun awal abad 19 dapat dikatakan Pondok Pesantren Leler adalah salah satu pesantren tertua di Banyumas. Itu karena peran yang besar dari Kiai Haji Hisham Zuhdi dalam mengelola pondok pesantren atau Jiyah Al-Islami, yang berada di Dusun Leler, Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Kurang lebih sudah 100 tahun Pondok Pesantren Leler berdiri. Pondok pesantren yang dibangun pada tahun 1914 Masehi ini, kali pertama berdiri belum diberi nama, kemudian diberi nama Tarbiyatun Nahwiyah. Pondok pesantren ini kemudian lebih dikenal masyarakat dengan nama Pondok Leler, dikarenakan keberadaannya di dusun yang bernama Leler. Biografi pendiri Kiai Haji Muhammad Zuhdi yang merupakan putra kedua Kiai Haji Abdul Manan, lahir di Dusun Leler, Desa Randegan, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Setelah relatif besar, pemuda yang bernama Muhammad Zuhdi berangkat berguru ngaji kepada Kiai Sanusi di Desa Kaliwedi. Tidak begitu lama beliau pindah berguru kepada Kiai Suyuti Bogangin. Disinilah beliau menampakkan kecerdasannya. Dari Bogangin beliau meneruskan tolabul ilminya ke pesantren Pakis Aji, Kediri Jatim. Di Bendo, dalam asuhan Kiai Haji Hozin, Zuhdi muda semakin menampakkan kepandaiannya. Beliau dikenal juga sangat dekat dengan gurunya, karena ketekunannya baik dalam belajar maupun dalam berkhidmah kepada guru. Beliau kemudian melanjutkan tolabul ilminya ke Jampes, untuk mempelajari ilmu falah pada Kiai Haji Dahlan. Konon, beliau sempat juga tabarukan kepada Syekhona Kholil Bangkalan Madura, yang kondang sebagai gurunya para kiai sejawa. Sebelum akhirnya kembali ke Jampes melanjutkan lagi ilmu falaknya. Setelah mempelajari ilmu falak, beliau pulang dan kemudian menikah dengan putri Kiai Haji Suyuti Bogangin. Santri dari Kiai Haji Muhammad Zuhdi diantaranya adalah Kiai Hisham Kalijaran Purbalingga, Kiai Muslih, seorang pejuang kemerdekaan sekaligus pendiri Yayasan Diponegoro, dan Kiai Masud, Jombor, Cilongok. Proses perkembangan pondok. Periode pertama. Pada periode pertama, Pondok Leler dipimpin langsung oleh muasisnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Zuhdi, dengan menerapkan sistem pengajaran salaf atau kuno. Sistem yang lebih populer di kalangan pesantren ini disebut dengan sistem sorogan dan bandongan. Kiai Haji Muhammad Zuhdi mengajarkan kitab-kitab dari berbagai disiplin ilmu agama, yaitu falak, tafsir, usuluddin dan lain-lain. Kiai Haji Muhammad Zuhdi berhasil mendidik santrinya yang pada masa itu mencapai 3.000-an santri, yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri.
Dewan Kiai yang ikut membantu mengajar santri-santri pada saat itu adalah 1. Kiai Haji Abdullah Mufti, adik Kiai Haji Muhammad Zuhdi. 2. Kiai Haji Asy'ari, adik Kiai Haji Muhammad Zuhdi. 3. Kiai Fatawi, keponakan Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Kiai Haji Muhammad Zuhdi wafat pada tahun 1937 Masehi, pada usia 54 tahun. Periode kedua. Pada periode kedua ini, Pondok Leler diasuh oleh Kiai Haji Hisyam Zuhdi, putra pertama Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Sepeninggal Kiai Haji Muhammad Zuhdi, Pondok Leler mengalami masa fatroh atau masa vacuum of power selama 7 tahun, dikarenakan putra beliau masih kecil-kecil pada saat itu. Era kepemimpinan Kiai Haji Hisyam Zuhdi merupakan era keemasan kedua. Hampir semua kiai di Banyumas pernah bertabarukan kepada beliau, dan banyak dari murid beliau yang menjadi ulama besar. Baru pada tahun 1944 atau 19.945 Masehi, setelah Kiai Haji Hisyam Zuhdi kondur atau pulang dari masa pembelajarannya di beberapa pondok pesantren di bumi Jawa, kemudian beliau melanjutkan perjuangan abahnya. Pada periode kedua ini, Pondok Pesantren Tarbiyatun Nahwiyah beralih nama menjadi Pondok Pesantren Syamsul Huda. Pada periode ini, selain menerapkan metode Sorogan dan Bandongan, Kiai Haji Hisyam Zuhdi kemudian menyempurnakan sistem pendidikan dengan menerapkan metode madrasah diniyah, yang menuntut adanya jenjang kemampuan secara klasikal. Adapun kitab-kitab yang dikaji diperbanyak dari berbagai disiplin ilmu khususnya ilmu alat, fikih dan tasawuf. Dewan Kiai yang ikut mendampingi beliau adalah 1. Kiai Haji Ahmad Zabidi Zuhdi, adik Kiai Haji Hisyam Zuhdi. 2. Kiai Haji Athaur Rahman Hisyam, putra Kiai Haji Hisyam Zuhdi. 3. Kiai Haji Syabani Mukri, menantu Kiai Haji Hisyam Zuhdi. 4. Kiai Haji Nasuha Kurdi, menantu Kiai Haji Hisyam Zuhdi. 5. Kiai Haji Yunus. 6. Kiai Umar. 7. Kiai Dalail. Kiai Haji Hisyam Zuhdi wafat pada tahun 1994 Masehi, pada usia 72 tahun. Periode ketiga. Pada periode ketiga ini, kepemimpinan Pondok Leler sesudah Kiai Haji Hisyam Zuhdi wafat pada tahun 1994, kemudian dilanjutkan oleh putra-putra beliau. Putra-putra Kiai Haji Hisyam Zuhdi yang meneruskan pondok pesantren adalah 1. Kiai Haji Athaur Rahman Hisyam, wafat pada tahun 2006 Masehi pada usia 69 tahun. 2. Kiai Haji Zakil Fuad Hisyam. 3. Kiai Haji Zuhrul Anam Hisyam. Pada periode ketiga ini, Pondok Pesantren Syamsul Huda beralih nama menjadi Pondok Pesantren atau Jiyah Al-Islami sampai sekarang. Pada periode ini, berbagai langkah perbaikan mutu pendidikan ditempuh. Madrasah diniyah yang ternyata lebih sesuai dengan daya nalar santri, semakin diintensifkan dengan memperbaiki kurikulum pesantren. Adapun kitab-kitab dan disiplin ilmu yang dikaji diperbanyak lagi, yaitu ilmu syorof, balaghah, ushul fikih, tasawuf, tafsir, hadis, falak, faraid, dan tarikh. Dewan Kiai yang ikut mendampingi beliau adalah 1. Kiai Haji Syabani Mukri, wafat tahun 2006. 2. Kiai Haji Nasuha Kurdi, wafat tahun 2017. 3. Kiai Dalail. 4. Kiai Syamhari Yunus. 5. Kiai Aqaidur Rahman. 6. Kiai Amin Mamun. Sepeninggal Kiai Haji Athaur Rahman Hisyam. Periode selanjutnya pondok pesantren dipimpin oleh Kiai Haji Zakil Fuad Hisyam. Zuriyah Pondok Leler. Kiai Haji Muhammad Zuhdi dan Nyai Mufilah binti Kiai Haji Suyut Hibogangin, dikaruniai 3 putra yang meneruskan perjuangan mereka.
Putra pertama, Kiai Haji Hisyam Zuhdi. Beliau menjadi pengasuh utama Pondok Leler. Menikah dengan Nyai Hafsyah binti Abdillah Mukri, dan memiliki 7 anak yang turut berperan dalam dunia dakwah Islam di Banyumas. Putra-putri Kiai Haji Hisyam Zuhdi adalah 1. Nyai Hajah Athoah, yang menikah dengan Kiai Haji Lukman, dan dikaruniai beberapa putra-putri diantaranya Ning Ukodotur Rahmah, Ning In Umamah, Ning Umi Maimunah, Ning Unafah, Ning Rodli Bimasyatillah, Gus Mamun Rahman, Gus Mustain Rahman. 2. Nyai Hajah Ismah Romaniah, yang menikah dengan Kiai Haji Mastur Zaini, Kesugihan, dan dikaruniai beberapa putra-putri diantaranya Ning Muthoatul Hasna, Ning M. Anusatul Hauro, Ning Manarotul Baido, Gus Ahmad Muhakkamur Rohman, Gus Muhasinul Umam, Ning Hulemata Zalfa, Ning Siadatul Adzro. 3. Kiai Haji Atho Rohman, yang menikah dengan Nyai Hajah Waridatun Nida, binti Kiai Haji Mustoleh Badawi, dan dikaruniai beberapa putra-putri, diantaranya Gus Muhammad Muwafakuddin, Ning Nafisatun Niswah Almarhumah, Gus Muhammad Wajihuddin, Ning Dr. Inayatul Maula, Ning Hiazah Nabilah, Ning Alifatun Najwa. 4. Nyai Hajah Humasijatul Banat, yang menikah dengan almarhum Kiai Haji Nasuha Kurdi, dan dikaruniai beberapa putra-putri diantaranya Gus Mustafidur Rohman, Ning Mukanatus Zahiro, Gus Mauhibur Rohman, Gus Najihuddin Nasuha, Gus Munafidzu Ahkamir Rohma, Ning Hulyatun Maskunah, Gus Rozinul Akli, Ning Atas Muntadzimatu Dianya, Gus Musyaddadul Fikri. 5. Nyai Hajah Sumanah, yang menikah dengan almarhum Kiai Haji Syabani Mukri, dan dikaruniai beberapa putra-putri, diantaranya Ning Luluatun Nafisah, Gus Lubabul Mubahisin almarhum, Ning Unaisatus Zaro, Gus Ahmad Hadidul Fahmi, Gus Ahmad Syofiud Zuhni, Ning Hadidatun Sofro, Gus Muhammad Fahruz Zaman, Ning Hanim Najila. 6. Kiai Haji Zakiul Fuad Hisyam, yang menikah dengan Nyai Hajah Zainab, binti Kiai Haji Holil Bishri Rembang, dan dikaruniai beberapa putra-putri, diantaranya Gus Zainun Nur Hisyam Tahrus, Ning Fahma Fuad Tarij, Gus Zufarul Ulum Muhammad, Ning Fatimah Robiatina. 7. Kiai Haji Zuhrul Anam Hisyam, yang menikah dengan Nyai Hajah Rodiah Goro, binti Kiai Haji Maimun Zubair Sarang, dikaruniai beberapa putra dan putri diantaranya Gus Raudhun Nadzir, Ning Zahro Mudiah, Gus Rofik Ahmad Nur Saif. Putra kedua, Kiai Haji Hashim Suyuti Zuhdi. Selain membantu di Pondok Leler, beliau mendirikan dan mengasuh pesantren Darul Falah yang terletak sekitar 300 meter dari Pondok Leler. Kiai Haji Hashim Suyuti dikaruniai 1 putra dan 3 putri. Putra ketiga, Kiai Haji Zabidi Zuhdi. Beliau mendirikan pesantren di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Kiai Haji Zabidi Zuhdi dikaruniai beberapa putra, di antaranya Gus Munib, Gus Aludin Syobarna atau Gus Ude, Gus Fakih, dan Gus Hikam. Beberapa kisah Kiai Haji Hisyam Zuhdi. Kiai Haji Hisyam Zuhdi belajar Al-Quran dan dasar-dasar keislaman kepada ayahnya sendiri Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Kiai Abdullah Suyuti sebagai orang yang berpengaruh dalam jiwa keilmuan Kiai Zuhdi, pernah mondok di pesantren Langitan, Tuban. Pada waktu Kiai Abdullah Suyuti mengaji di Langitan, diperkirakan yang menjadi pengasuh adalah Kiai Ahmad Soleh, yang menjadi pengasuh periode kedua pada tahun 1870-1902 Masehi. Kiai Ahmad Soleh pernah tabarukan kepada Syekh Zaini Dahlan ketika menjalankan ibadah haji.
Pondok Langitan merupakan pondok tua yang melahirkan alumni-alumni besar seperti Kiai Holil Bangkalan, Kiai Hashim Asy'ari, Kiai As'ad Syamsul Arifin, dan kiai-kiai besar lainnya, sehingga hal ini memudahkan untuk melacak relasi keilmuan para ulama Nusantara. Guru Kiai Zuhdi yang lain adalah Kiai Hozin, Bendo, dan Kiai Dahlan, Jampes Kediri. Mereka berdua adalah kakak beradik, di mana salah satu dari keduanya yaitu Kiai Hozin merupakan kiai yang paling berpengaruh dalam pembentukan pribadi, karakter, dan keilmuan Kiai Hisham. Jadi, Kiai Zuhdi dan Kiai Hisham Zuhdi mengaji kepada kiai yang sama. Ketika nyantri di Bendo, Pare, Kiai Zuhdi satu angkatan dengan Kiai Badawi Hanafi, pendiri dan pengasuh pesantren Ihya Ulumuddin, Kesugihan, Cilacap. Kiai Zuhdi meninggal pada tahun 1937 Masehi dalam usia 54 tahun. Menurut penuturan Kiai Haji Hashim Suyuthi, adik Kiai Hisham Zuhdi, ketika Kiai Zuhdi wafat kakaknya sudah dihitan. Beliau merasa sangat sedih dengan meninggalnya sang ayah dan selalu menitikan air mata setiap kali usai berziarah di makam ayahnya. Apalagi kalau beliau melihat bangunan pondok yang kian lama semakin sepi. Pesantren Tarbiyah Nahwiyah, Pondok Leler, mengalami masa vakum pada tahun 1937 hingga 1944 Masehi. Melihat kesedihan Hisham kecil, Nyai Mufilah ibu kandungnya, dan adiknya Hashim Suyuthi bersepakat untuk mengirim Hashim kecil ke pesantren. Besar harapan dari keluarga, Hashim akan dapat meneruskan perjuangan sang ayah. Untuk biaya mondok, Nyai Mufilah dengan dibantu Kiai Hashim akan berusaha menanggungnya. Walaupun nanti di perjalanan mondoknya Hisham lebih banyak prihatin dan tidak terlalu mengandalkan kiriman dari rumah. Dalam bidang dirayah atau pengetahuan, Kiai Haji Hisham Zuhdi mengaji kepada para kiai berpengaruh di zamannya. Di antara pesantren yang pernah disinggahi Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah Pesantren Kasingan, Rembang di bawah asuhan Kiai Holil bin Harun. Di Sucen, Purworejo, asuhan Kiai Son Haji Sucen. Di Bendo, Pare, Kediri, di bawah asuhan Kiai Hozin. Pernah ngaji kepada Kiai Hashim Asy'ari dan mengaji di Termas kepada Kiai Hamid Dimyati. Dan tabarukan kepada beberapa kiai besar lainnya. Guru yang paling berpengaruh dalam perjalanan intelektual beliau adalah Kiai Hozin Bendo, dan kiai yang paling membentuk kekagumannya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hisham Zuhdi ngaji alat kepada Kiai Holil bin Harun dalam rentang waktu 1937 hingga 1939. Sebab, Kiai Holil Kasingan wafat pada tahun 1939. Menurut penuturan Kiai Zakiul Fuad, Mbah Hisham ngaji kitab Mughni Labib dan Ibnu Akil kepada beliau. Kitab yang digunakan oleh Kiai Haji Hisham Zuhdi ngaji kepada Kiai Holil masih tersimpan rapi oleh Kiai Fuad. Kiai Holil Kasingan merupakan murid Kiai Holil Bangkalan, Syekh Mahfuz Termas, dan Syekh Umar Hamdan Al-Mahrasi. Dua nama terakhir merupakan ulama besar yang berdomisili di Makkah. Yang pertama berasal dari Aljazair, guru utama dari Syekh Yasin Padang dalam bidang dirayah dan riwayah. Dan yang kedua merupakan ulama besar asli Termas, Pacitan, Indonesia. Karena ilmu alat yang diperoleh Kiai Haji Hisham Zuhdi diterima dari Kiai Holil, tidak terbilang aneh kalau dalam pemaknaan kitab Alautawi Ikiku mirip dengan pembacaan kitab yang ada di Leteh, Rembang, dan Pesantren Kempek, Cirebon. Pesantren-pesantren tersebut merupakan pesantren yang diampu oleh Kiai lulusan Kasingan. Terlebih, Kiai Holil Kasingan merupakan murid Kiai Holil Bangkalan, yang menjadi mahagurunya para kiai dan pembaharu dalam pembacaan kitab dengan metode Utawi Iki-Iku. Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah penerus dari Kiai Zuhdi 1914. Lewat kepemimpinan Kiai Hisham Zuhdi dalam memimpin pesantren dan peran Kiai Hisham Zuhdi dalam perkembangan pondok pesantren atau Taujiyah Al-Islami terbukti berhasil mengkader banyak ulama bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Kiai Haji Hisham Zuhdi juga menerapkan cara pembelajaran yang unik dan tidak monoton dengan memeragakan apa yang sedang diajarkannya. Menerapkan kebebasan dalam semua aturan pesantren. Dalam bidang sosial keagamaan, Kiai Hisham Zuhdi menjadi panutan masyarakat dalam menghadapi masalah keagamaan. Aktif dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti menjadi imam sholat jenazah, menjadi penghulu dalam pernikahan, menjadi penasehat, dan tokoh masyarakat. Ayah, dulu ngaji kitab Bukhari pada Syekh Hashim Asy'ari Tebu Ireng. Dan kitab Fathul Wahab kepada Kiai Holil Lasem.
Tutur Gus Anam, salah satu putra Kiai Hisham. Saya dulu mondok di Leler sekitar tahun 1959 hingga 1961 Masehi. Waktu itu santrinya sekitar 450-an orang. Kata Haji Muthohar, murid almarhum Kiai Haji Hisham Zuhdi. Menurutnya, pengajian sorogan dilakukan pada maghrib, dan madrasah pada isya. Pengajian yang diampu Kiai Haji Hisham Zuhdi waktu itu adalah Tafsir Jalalain bada zuhur, Ihya Ulumuddin bada asyar, dan Kitab Majalis bada duha. Pada zamannya, Kiai Haji Hisham Zuhdi termasuk ulama yang jadi rujukan sekaligus panutan umat Islam Banyumas dan sekitarnya. Almarhum tidak berpolitik praktis, tapi memilih untuk mengurus umat dan para santri. Tokoh politik justru sowan pada Mbah Hisham. Kenang Haji Muthohar. Di mata para santri, Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah sosok alim dan karismatik. Sifat penyayang, sabar, tekun, serta ulet, tampak dalam keseharian. Sifat penyayang misalnya, tidak terbatas pada santri tapi juga pada hewan piaraan. Di sela-sela kesibukan membina santri, Mbah Hisham gemar memelihara perkutut. Selain itu, almarhum juga piawai membuat akik. Konon, batu akik buatannya laku hingga jutaan rupiah. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.